Hal yang paling mudah membedakan roh. Mungkin kamu harus lihat khotbahku yang kemarin dulu, Jar. Nanti dilihat ya di YouTube ya. Jadi mengenali Tuhan dan setan itu ada 3 cara yang saya sampaikan kemarin. Jadi belajar Alkitab, makanya sampai bahasa asli, belajar Alkitab sampai bahasa asli. Itu yang pertama. Kedua, menggunakan karunia membedakan roh. Nah, ini kan tidak bisa dipelajari. Namanya karunia itu tidak bisa dipelajari, tapi mungkin bisa diminta. Ya mintalah karunia membedakan roh. Yang ketiga, karunia menafsir bahasa roh. Nah, jadi itu digunakan untuk khususnya spesifik ke orang-orang yang berbahasa roh. Ini suara setan atau Tuhan. Pakai karunia itu. Tapi namanya karunia kan tidak bisa dipelajari, makanya pertanyaannya paling mudah. Nah, ini kan pertanyaan paling mudah membedakan. Lah ini kan pelajaran. Kamu pengen tahu kriteria apa gitu? Loh, kok aku metu? Loh, kok aku metu ngapain? Aku ngeklik apa ya? Ya. Saya ulangi. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan untuk pelajaran. Jadi pengen tahu bagaimana membedakan roh. Nah, itu hanya bisa dengan metode nomor 1 tadi, belajar Alkitab. Jadi hanya dengan belajar Alkitab kita punya metode membedakan roh. Selebihnya 2 itu saya nggak bisa ngajari. Jadi kalau kamu tanya tentang karunia membedakan roh dan menerjemahkan bahasa roh, 1, saya tidak bisa memberikan karunia itu ke kamu. Harus Roh Kudus sendiri. Dibuat struktur atau dibuat metode cara membedakan roh juga tidak bisa. Tidak bisa dibuat. Karena itu ini pengalaman saya ya, saya langsung tahu gitu. Kayak kemarin saya khotbah, saya tahu ini MC-nya ini kan dulu saya pernah kan ke khotbah lama dan saya tahu serangan itu, diperlama itu serangan. Terus dia nyerang lewat manusia ini. Buat khotbah itu jangan lama-lama Mas, terlihat kebenciannya. Ya saya melihat itu hal wajar, tuntutan itu. Cuman saya mikir, sejak dulu saya mikir ini saya pantas tidak ini bicara di depan jemaat macam anjing-anjing dan babi ya, gitu. Tiap kali khotbah lama sudah kelaparan pengen sarapan, makanya saya nggak senang itu ibadah-ibadah terlalu pagi. Ya suruhlah jemaatlah sarapan dulu, jangan jadi konyol gitu. Terus bikin alasan, maksudnya gini, membuat orang beralasan, wah saya sudah lapar pengen segera pulang gitu. Pengen segera ibadah selesai. Itu gereja harusnya nggak seperti itu. Itu kan celah teknis ya. Ya bikin aja ibadah yang orang sudah sarapan, wajib sarapan, tidak boleh nggak sarapan, supaya nggak tergesa-gesa, dan tidak boleh bikin alasan buat segera selesai biar kami bisa segera makan. Nah ini jadi kalau dia sadik ya tak tempeleng, kalau boleh ya tempeleng tak sita. Tutuplah celahnya gitu. Nah dalam hal karunia ini seperti saya tadi, saya tidak tahu. Pokoknya saya tahu prosesnya gimana, saya tidak tahu. Pokoknya saya langsung tahu, feeling gitu. Kemarin lagunya juga saya merasa lagunya itu lagunya ini Gusti Yesus kok dibanding-banding kayak itu. Kita tuh aku merasa ini kebodohan orang-orang Kristen gitu. Ada lagu terkenal harus dijadikan lagu gereja. Padahal ketika saya nyanyi ya, jadi ketika saya menyanyi lagunya Farel atau apa, di otak saya tuh begini, Gusti Yesus kok dibanding-banding, ya mesti kalah, kan begitu lirik aslinya. Nah di situ kan diganti, ya ora bakal kalah, tapi kan di otak saya udah tercetak liriknya yang asli kan, ya mesti kalah. Kan itu lagu-lagu cengeng ya.
aku kok dibanding-banding, ya mesti kalah. Jadi ketika saya mencoba menirukan lagu itu, Gusti Yesus kok dibanding-banding, terus lirik yang asli muncul, ya mesti kalah. Makanya itu lagu bodoh sekali. Dan kebetulan MC-nya milih itu. Jadi roh saya kayak, wah ini spirit dari MC-nya pengen merusak ini. Dengan lagu itu, dengan memilih lagu itu. Makanya, nah itu karunia membedakan roh ya bagi saya. Saya tahu. Ini nggak wajar, itu pasti spiritnya yang bermasalah. Orangnya aktivis, jadi ya saya merasa feeling aja dia demitan gitu. Cuman nggak mungkin saya ngomong gitu ya. Tapi saya sadar ini, saya udah tahu ini ada usaha melawan saya. Jadi kalau ditanya bagaimana membedakan roh, hal yang paling gampang ya pakai ayat. Itu yang bisa dipelajari. Kalau karunia tidak dipelajari, bagaimana saya tahu dia itu punya hati seperti itu? Tidak tahu, tidak ada prosesnya. Tak langsung tiba-tiba tahu. Dan saya tidak bisa membuktikan. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi pengetahuan. Tapi saya feeling, oh ini ada spirit yang melawan saya di khotbah kemarin. Khotbah sebelumnya yang bikin dianggap lama itu, gara-gara kan saya pasang PowerPoint, terus error LCD-nya, dan ya ini teknis ya. Jadi entah di belakang itu yang operator, entah operatornya atau ada orang tuh nyenggol kabel LCD, jadi lepas, kan hilang kan. Terus saya berpikir ya sudah, saya nggak mengkhotbahkan materi di LCD. Tapi ternyata kan nyambung lagi, jadinya lama. Nyambung lagi, begitu muncul kan, ya mau nggak mau kan saya sampaikan toh. Nah akhirnya dilama. Gitu. Jadi saya merasa itu serangan sekali. Itu skenario laknat yang sering saya alami, udah biasa saya. Apalagi itu dipakai alasan oleh jemaat untuk nyerang. Kalau khotbah kok lama. Dan protesnya gede-gedean itu, semua jemaat protes. Jadi saya merasa ini saya bicara kepada anjing apa ya? Apa saya pantas bicara ke orang-orang yang menolak ya? Makanya di khotbah-khotbah di gereja itu, kalau saya tidak terlalu prioritas memang. Saya males soalnya ketemu, bukan masalah orangnya sih, tapi spiritnya ya. Yang kalau orangnya ya saya bisa memaklumi, tapi masalah spiritnya, rohnya, yang melawan saya tuh banyak. Saya bicara tuh dilawan gitu. Jadi saya nggak nyaman ngomong, itu nggak nyaman karena diserang gitu. Spiritnya yang nyerang. Jadi manusia itu hanya pion-pion saja. Jadi saya mengenali ini suara setan. Di saya di waktu saya khotbah yang lama itu, dia kemarin bilang gini, ada yang bawa marneng ya? Karena jemaat sudah tahu kalau saya khotbah pasti lama, jadi mereka persiapan marneng, camilan gitu ya, terus kopi. Bahkan pernah ada yang ke bakso, jadi khotbah belum selesai pergi ke warung bakso yang bikin Ayub di area apa itu, di santri tadi. Di situ karena mereka sudah kelaparan karena khotbahnya kelamaan. Makanya saya alergi kalau lihat sistem gereja di mana ibadahnya terlalu pagi, jemaatnya nggak sarapan. Terus itu goblok gitu. Itu celah hukum, celah teknis, tapi dipakai setan untuk apa? Supaya jemaat nggak konsen, kelaparan soalnya. Makanya kalau nanti gereja bikin kalau ET punya gereja atau afiliasi gereja, diwajibkan ibadah tidak boleh kelaparan, makan dulu. Kalau alasan terlalu pagi, bikin jamnya siang. Wis alasan apa nih? Kita tutup semua alasannya. Supaya orang sadar, kamu itu sebenarnya bukan punya alasan. Kamu hanya nolak kebenaran. Alasanmu jarak jauh, hujan, kelaparan itu hanya alasan. Tapi core-nya, intinya kamu tuh nolak mendengar kebenaran. Nah itu sistem pengadilannya El Sadik nanti begitu. Jadi kita buang, kita tutup semua celahnya. Wes, semua celah saya tutup. Apa nih? Nah, saya dengan Tuhan dan setan selalu begitu. Dulu
Untuk cetenono banmu gembos ya. Beneran gembos kan? Saya malam-malam pulang dari sana naik Supra, roda Supra kan standarnya kan tidak tubeless ya. Beneran itu bocor. Jadi selama di jalan dari Tangmang ke rumah itu saya mulai udah ngerasa goyang itu ban belakang itu kayaknya kok ban belakang kok geser-geser ya. Udah curiga ini gembos ini. Sampai rumah beneran saya tuntun itu udah agak kelet ya. Anginnya udah habis. Saya tutup celahnya, ya sudah. Saya ganti ban tubeless. Memang apa nih? Ndang, mengutuk. Setan mah mengutuk ban bocor apa nih? Wis piye? Nek anggo tubeless mbak kutuk ya tetep aku bisa mlaku. Ban tubeless kan begitu enaknya. Selama nggak dicabut malah nggak apa-apa. Masih bisa jalan. Dulu pernah itu saya 2 minggu itu pakai motor yang CBR. Tubeless kan. Ada pakunya ternyata. Saya sadar sih. Banyak agak goyang gitu ya. Pokoknya kalau manuver terlihat goyang. Cuman saya nggak, karena banyak keras jadi model hard compound ya. Jadi nggak, masih bisa lah gitu ya. Saya tidak jatuh gitu. Begitu setelah 2 minggu saya iseng-iseng pas nyuci itu kelihatan wah ada pakunya. Pakunya udah gak kelihatan, berarti rata. Jadi ambles, sudah nggak kelihatan itu kayak paku ya. Jadi dan itu udah kena gesekan, jadi payungnya itu pakunya halus, udah kena gesekan aspal, jadi udah lama itu pasti. Baru sadar saya berapa lama ini. Kayak dulu juga pernah skok saya yang patah, bayangkan patah skoknya, skok belakang itu engsel bawah itu patah. Cuman saya nggak tahu gitu, karena kan nayang gitu, berkarat sepertinya. Jadi yang atas itu kan macet, tidak bisa gerak. Nah karena nggak gerak itu saya nggak jatuh. Kalau dia sampai gerak kan malah jatuh ya. Lepas itu melese gitu, bendera pasti banyak kan ambles ke atas, nabrak atas itu. Selama 2 minggu nggak apa-apa. Cuman saya pernah dengar suara glek gitu, pas jalan ada suara glek kenceng gitu. Tapi saya masih jalan, itu sambil jalan dan 2 minggu gitu. Saya sadarnya waktu mau parkir kan saya geser, banyak lengsreh. Harusnya bodinya saya angkat kan banyak ikut naik, ini banyak nggak ikut naik. Terus saya lihat, olah tugel. Nah gitu. Itu celah teknis ya. Termasuk yang ini tadi celah teknis. Kayak ini tadi juga celah teknis ketika aku gak tahu sini sing ngerancang casing merek apa tuh. Aku lupa mereknya. Pokoknya saya kalau lihat suatu rancangan yang bodoh itu marah. Kenapa dia harus merancang harddisk itu mepet dengan casing kabelnya? Kenapa nggak muter aja ke sini? Mungkin dia pengen space-nya supaya lebar di depan. Cuman ini kan ya harus mikir gitu ya. Soal konti kehandalan isinya begitu. Pernah juga saya beli ini yang karena saya sering bepergian kan, daripada bawa sikat yang panjang saya beli sikat pendek yang lipat. Desain yang lipat Epsoden itu. Jadi sulit sekali dibuka. Jadi kalau sudah menutup sulit sekali dibuka, tidak ada celahnya. Jadi kalau saya kamar mandi, kalau di rumahnya Pak Wid gitu, bingung saya. Itu piye yang buka ya. Saya masukkan ke apa gitu. Terputus Pak Wid, nggak tahu dia. Ya intinya desain ya. Jadi kita harus mengenali desain. Jadi cara setan menyerang itu adalah ada celah. Celah ini nggak harus dosa. Jadi celah yang saya maksud itu nggak harus dosa gitu. Rian malah curhat yang ya. Jadi celah itu tidak harus dosa, tapi itu bikin penderitaan. Ya saya tadi, ban yang tidak tubeless itu tidak dosa. Kalau disebut dosa ya nggak bisa, bisanya gitu. Dan memang setiap perancangan kan ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihannya ban tidak tubeless kan murah gitu.
Kekurangannya ya tidak handal gitu. Pernah saya sobek juga pernah itu ya. Jadi saya bonceng Supra saya itu kena ceglongan di daerah lalung, sobek langsung. Kalau tubus kan lebih tebel ya, lebih. Ya. Jadi makanya saya kalau soal barang, saya akan cari barang yang celah teknisnya kecil. Saya beli laptop, saya akan beli laptop yang business grade. Saya nggak akan beli yang murah-murah. Saya nggak akan beli yang casingnya tipis-tipis. Karena saya tahu, saya pernah jadi nyervis laptop itu reklosonnya ngerti. Terutama Asus ya, Asus. Makanya saya selalu condong membeli laptop merek-merek Amerika, orang Barat lah. ThinkPad, ini kan saya beli lagi Dell ini. Karena mereka itu cerdas dalam mendesain sesuatu, nggak kayak orang Asia yang penting murah gitu, yang jadi pokoknya celah teknisnya sedikit. Waktu saya beli motor, walaupun waktu itu saya belum paham banget gitu. Pokoknya yang murah itu aja. Cuma ternyata ya Tuhan menuntun nih. Satu, bagasinya ada untuk aki. Kedua, jadi CBR saya itu dua-duanya punya bagasi aki cadangan. Jadi itu kehandalan ketika saya keliling gitu. Terus mesinnya lebih awet, terutama yang kecil ya. Yang kecil itu sudah hampir 100.000 awet. Secara desain oke, good. Yang produk lokal HM itu lubang olinya kecil, jadi sering rontok. Pelumasannya kurang, sering rontok ke mesinnya. Jadi Tuhan membimbing, jadi Tuhan ya nggak tahu ya, caranya gimana, pokoknya akhirnya saya memutuskan beli itu tuh ada rancangan Tuhan, ada bimbingan Tuhan. Jadi hal-hal teknis ini dibimbing Tuhan juga, gitu ya. Ini saya beli harddisk yang CCTV dengan harapan lebih handal, untuk dipakai lama lebih handal. Karena saya memang tidak menomorsatukan kecepatan. Sudah ada SSD yang 3 GB per second untuk sistem, jadi saya tidak merasa perlu butuh harddisk yang kencang, tapi saya butuh harddisk yang handal gitu ya. Untuk PC cadangan saya beli second murah-murah, Core 2 Duo. Yang penting RAM-nya banyak, saya kasih 6. Untuk misalnya untuk power supply saya beli second tapi yang merek Korea, dua-duanya bagus. Tapi bagus daripada kemarin, bahkan saya beli yang grade-nya 80 plus itu power light atau light power ya. Thermaltake merek Thermaltake kepada mati ya. Ini dulu monitor saya yang terbakar itu gara-gara konslet itu, saya beli Dell second murah 500.000, nggak ada ini. Full HD bagus. Dan kabel VGA-nya shielded, jadi gede. Jadi beda ternyata. Dulu dengan monitor yang lama itu kabelnya kecil, nggak shielded, nggak ada jaket yang tebal. Gambarnya bayang. Sekarang pakai kabel yang bawaan monitor ini, yang shielded ada jaketnya tebal, itu bagus, bisa full HD tanpa bayang-bayang gitu. Jadi untuk hal teknis pun Tuhan itu membimbing. Kayak tadi soal memori, bisa nggak ini memorinya dipakai lagi? Saya dituntun itu, utak-utik, isai, nggak apa-apa single channel, speednya bandwidthnya separuhnya nggak apa-apa. Yang penting kapasitasnya gede, 16 GB. Aman saya, nyaman masih yang memakai. Kemarin saya pakai agak ngelek ya. Karena ternyata kebutuhan memori bisa sampai 10 GB. Nah ini separuhnya kan di memori, separuhnya di hard disk atau SSD, jadi tetap ada lemotnya. Jadi itu, secara teknis belajar Alkitab tidak ada cara lain. Soal karunia mintalah, mungkin bisa diminta. Terus saya sendiri nggak pernah minta, saya nggak minta karunia. Saya punya karunia pengetahuan, jadi Tuhan tuh membimbing gitu ya, saya bisa tahu. Bagi saya itu karunia pengetahuan.